نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Abdul Haris dalam acara Hikmah Ramadan. Kali ini kita akan membahas sesi kelima, sesi terakhir, yaitu tentang makna Idul Fitri. Makna Idul Fitri. Bagi umat Islam yang menjalani ibadah di bulan Ramadan, maka nanti akan diakhiri dengan perayaan Idul Fitri. Nah, bagaimana makna Idul Fitri itu kita pahami? Mari kita coba bahas satu persatu. Jadi, umat Islam yang berpuasa 1 bulan penuh itu menjalani 3 fase atau 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Ada 3 aspek pula yang menjadi konsentrasi, maka dikatakan bahwa ibadah bulan Ramadan adalah pusat pembinaan fisik, pusat pembinaan psikis atau mental, dan pembinaan spiritual. Bagi umat Islam yang berhasil mencapai 3 fase itu dan tahapan-tahapan itu, maka dirinya, jiwanya, mentalnya, spiritualnya akan bersih kembali. Nah, maka layaklah dia merayakan Idul Fitri. Puasa dengan makna pembinaan fisik yang dimulai dari imsak sampai buka puasa itu menuntut satu kesabaran yang luar biasa, dan manfaat lain dari puasa adalah menjadi sehat. Para pakar dari Jepang misalnya mengatakan bahwa manakala kita bisa menahan lapar 8 jam sampai 12 jam, itu akan menjadi sehat. Rasa lapar yang ada di dalam tubuh kita menghasilkan zat-zat tertentu yang akhirnya dia memusnahkan sel-sel tubuh kita yang sudah rusak, dan itulah menjadi sehat. Di fase pertama 1 sampai 10 hari, bila kita menjalani puasa dengan benar, dengan menu yang benar, maka berat tubuh kita akan menurun, dan itu otomatis akan berdampak kepada stabilnya tensi darah. Ya, normalnya menjadi lebih baik. Kemudian kolesterol juga akan menjadi menurun, dan apabila fungsi ginjalnya membaik, maka keluhan asam urat pun akan menjadi berkurang. Jadi, penyakit asam urat itu disebabkan karena fungsi ginjal yang sudah melemah. Di tahapan kedua, fase kedua, di hari ke-11 sampai ke-20, orang-orang yang berpuasa akan terus meningkatkan ibadahnya dengan sholat berjamaah di mushola, di masjid, dilanjutkan dengan tadarus, qiyamul lail, maka pembinaan mentalnya mulai terbentuk menjadi lebih sabar, menjadi lebih disiplin, dan
puncaknya pada fase ketiga, yaitu hari ke-21 sampai ke-30. Orang-orang yang sudah menjalani puasa di fase terakhir, biasanya fisiknya sudah mulai lelah. Mentalnya sudah mulai tergoda dengan kegiatan-kegiatan persiapan Lebaran. Namun orang-orang yang spiritualnya berkembang dengan baik, maka kemampuan spiritualnya di hari ke-21 sampai 30 akan semakin meningkat. Dibuktikan dengan qiyamul lail, tadarus yang hampir khatam. Kemudian selain tadarus adalah iktikaf. Itu semua pembentukan spiritual. Bila itu sudah terjadi, maka rohani jiwa semakin bersih. Gambarannya seperti sebuah lampu di taman. Lampu taman apabila kacanya itu dibersihkan dengan baik, maka cahayanya akan memantulkan lebih bening, jernih, sehingga akan lebih terlihat indah di taman. Begitulah jiwa manusia, rohani manusia apabila sudah mencapai tahapan ketiga, maka spiritualnya mudah diberikan cahaya-cahaya, mendapat hidayah, mendapat rahmat dan taufik, sehingga cahaya-cahaya itu masuk dan berdampak kepada kekuatan spiritual. Maka orang-orang seperti inilah yang mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ampunan itu telah datang, berarti dosa-dosa sudah menjadi bersih. Maka kembalilah dia sebagai manusia yang bersih, manusia yang layak merayakan Idul Fitri. Demikian topik kita kali ini. Mari kita ikuti kegiatan dan aktivitas di akhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri yang ditandai dengan iktikaf dan zakat di Masjid Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahabul razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillul sami'ul basirul hakamul menyatakan pindah agama, menyatakan keluar dari agama Islam, maka ketika dia menyatakan mulai hari ini aku mau pindah agama misalnya, ya, maka seketika itu juga otomatis semua ibadah, baik ibadah badaninya, الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي
Sahur hari ke-27 menjelang 28. Selamat santap sahur. Ayo sahur di Masjid Radul Jannah, Taman Cipulir Estate. Sahur ala santri, alumni Al-Madinah. Sahur. Sahur. Lumayan. Mantap. Selamat sahur. Kesungguhan yang luar biasa. Orang-orang yang ikhlas dalam berbuat menjadi inspirasi kita. Anak-anak muda untuk belajar dengan orang tua, belajar ikhlas di bulan Ramadan, agar bulan Ramadan menjadi hikmah buat kita. Kita lanjut sesi berikut dari Masjid Radul Jannah, Taman Cipulir Estate, Cipadu, Kota Tangerang. Tetap di channel ini. الحميد المرسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر